Kalau mereka mempunyai fikih muqaddam, di sini kita mempunyai KRT Fakih Wirah Diningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidhariqil qawim wa faqahna fi dinihil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi sahabat Tirta Habis Setia. Semoga kita diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan rezeki yang banyak, diberikan rezeki yang barokah, manfaat, dan juga diberikan terangnya hati, tetapnya iman, selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Di video kali ini yang ingin saya sampaikan bahwasannya banyak sekali kita menjumpai doktrin-doktrin dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada sebagian yang melencengkan ayat untuk kepentingan tertentu, mengartikan ayat sesuai dengan logikanya. Dia tidak mengacu pada salah satu tafsir yang seharusnya itu dijadikan sebuah barometer untuk memahami ayat suci Al-Quran. Tidak hanya itu saja, bahkan banyak sekali fenomena-fenomena di lapangan yang terjadi. Ada makam para wali yang sejatinya itu adalah kuburan dari kucing, dan juga ada kuburan PKI yang disulap menjadi kuburan wali. Tentunya ini merupakan suatu pembodohan umat. Kalau ini dibiarkan, maka bagaimana nanti nasib anak cucu kita? Seperti apa penemuan di lapangan yang telah ditelusuri oleh Gus Fakih atau KRT Fakih Wirah Diningrat? Kita dengarkan bareng-bareng. Kalau mereka mempunyai fikih muqaddam, di sini kita mempunyai KRT Fakih Wirah Diningrat. Kita dengarkan teman-teman ya. Selamat menyaksikan. Saya tadi masih bicara dengan ilmiah, tapi sekarang gini Mbak, sebenarnya kami ya, itu sudah bentuk tim pencari fakta sebenarnya, bahwa banyak habib-habib yang melakukan kejahatan itu secara sistematis itu memang luar biasa. Yang jaringan sebutkan itu HL itu di sini tadi ada cucunya, seorang perwira tinggi militer, itu keturunan dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat. Beliau adalah gugur syahid ketika peristiwa Spehi, ketika Inggris mengobrak-abrik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah itu cucunya HB1 dan mantunya HB2. Jadi ada cucunya di sini tadi, ada keturunannya di sini tadi. Itu sekarang jadi bin Yahya. Akhirnya kemudian kerabat keraton dan sejarawan macam Dr. Yasir Arafat, kemudian Naat DIY dan penggiat budaya dan kiai-kiai Jogja itu meluruskan lagi makam-makam itu. Dan di HP saya ini ada rekaman A1 dari orang yang ngubur kucing di rumah tantenya. Kemudian rumah tantenya itu kemudian dibeli sama HL. Ada makam Panembahan Noyon Toko, itu adalah makam kucing. Makam kucing dijadikan makam wali. Orang disuruh untuk Fatihah ke situ, itu kota amalnya nggak cukup kota, itu pakai baskom besar. Terus kemudian juga menjadi sumber uang, menjadi sumber untuk ceramah, panggung gratis. Ada lagi itu PKI, jelas-jelas satu kampung itu tahu, dieksekusi oleh TNI, ditanam di dekatnya tempat sampah. Kemudian sekarang jadi makamnya Wali bin Yahya. Banyak, saya tanya kepada sumber A1 saya, teman masa mudanya, yang menurut saya cangkruannya di pelacuran. Namun ini saya ada rekamannya. Itu kemudian saya tanya, berapa yang dibuat makam palsu itu? Ratusan katanya. Pokoknya makam gitu. Jadi, udah bilangin dari. Memang untuk menguasai suatu bangsa adalah dibuat kita terputus dengan leluhur kita, kemudian membuat narasi palsu seolah-olah mereka paling berjasa, ya kan? 17 Agustus dari Habib ini, bendera merah putih Habib ini, padahal bendera Majapahit. Kemudian Garuda Habib ini, semua Habib. Padahal mereka ketika 1928 Sumpah Pemuda, mereka tidak ikut satu-satunya. Entitas pemuda yang tidak ikut Sumpah Pemuda itu adalah kelompok dari imigran Yaman. Padahal Cina ikut, di rumahnya Cina itu. Mereka baru dukung Sumpah Pemuda 1934, telat 6 tahun.
keterangan dari banyak kiai-kiai dulu Hizbullah, mereka itu jadi antek-anteknya Belanda yang membocorkan banyak persembunyian para tentara-tentara gerilya Republik. Dan tidak ada korban mereka. 1945 10 November ada nggak korban mereka? Perang revolusi fisik agresi militer 1-2 Belanda dan 45-49 ada nggak korban mereka? Ada nggak korban mereka ketika pemberontakan PKI? Dan ada, soalnya mereka komunis. Di Yaman itu ketua komunis namanya Abdurrahman Assegaf, sekjennya namanya Haidar Abu Bakar Al-Attos. Siapa DNID ketua PKI? Siapa anggota DPR GR Fakhrul Barak Bahir? Itu Pak Alawi semua. Mereka itu partainya komunis. Habib Ali Al-Jufri yang sering ke Indonesia itu, Syekh Ali Al-Jufri dari dari Dubai itu adalah anaknya wakil presiden Yaman Selatan ketika komunis. Jadi mereka ini nuduh bukan FPI kan, kalau PKI, mereka sendiri itu pahamnya komunis. Nah kok nuduh kita orang NU yang mengkritisi mereka yang dibantai komunis adalah bagian dari komunis? Ini kan maling teriak maling kan, betul enggak ini? Nah ini ya, kita harus kritis, jangan sampai kita ini tertipu terus. Sudah cukuplah kita dijajah sekian ratus tahun, kalau kemudian kita sekarang merdeka masih dibodoh-bodohi. Mengapa? Sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh KRT Fakih Wirahadiningrat. Kita bisa mencernanya, dan banyak lagi seperti apa yang disampaikan Gus Fakih tadi, bahwasanya bukan hanya doktrin, bukan hanya penemuan-penemuan yang menjanggalkan di lapangan, bahkan mereka mengklaim bahwasanya Sang Saka Merah Putih itu adalah atas usulan dari klan mereka, dan banyak lagi pengklaiman sejarah yang mereka akui. Untuk apa, tujuannya apa? Tentunya untuk mengalihkan sejarah, mengkaburkan sejarah. Maka apabila itu dibiarkan, kasihan anak cucu kita nanti akan menerima ilmu yang salah dari orang-orang yang salah. Gunakan media sosial sebagai hal-hal yang baik, memberikan informasi-informasi yang baik, memberikan hal-hal yang positif, sehingga anak cucu kita nanti akan mendapatkan hal yang positif dari setiap konten kreator. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga ini bermanfaat buat saya khususnya dan buat teman-teman juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.